can level up the players, you know. I can prepare and I can find out everything, but the players have to do it. And I trust my players. And juga tapi apa pun kita mungkin kelebihan bermain di tempat sendiri. So kita still ada 10 minit lagi, kita jangan give up lah. Kita kena yakin lah. always the same, and I'm really excited to play against those teams. Timnas Indonesia U23 terus bersiap menghadapi Piala AFF U23 2025. Deretan pemain muda, strategi matang hingga gebrakan mengejutkan, semuanya jadi bahan perbincangan hangat. Yuk kita kupas tuntas mulai dari skuad inti sampai potensi kejutan di lapangan. Ada banyak pemain yang saat ini ada di skuad Timnas Indonesia U23, tetapi sudah memiliki pengalaman bermain di berbagai level Timnas Indonesia sebelumnya. Mereka tampak sangat mungkin mendapatkan tempat di skuad Gerald van den Berg. Para pemain tersebut adalah Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Hoki Caraka, Kakang Rudianto, Kade Arel, Arkan Fikri, dan Ahmad Maulana Syarif. Para pemain itu diperkirakan akan memegang peran krusial di Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald van den Berg. Bahkan mayoritas dari para pemain itu pernah merasakan bermain di Timnas Indonesia level senior. Publik sebenarnya cukup kesulitan untuk membaca apa yang sebenarnya diinginkan oleh Gerald van den Berg. Sebab sejauh ini belum ada laga uji coba yang dijalani Timnas Indonesia U23 jelang berlaga di Piala AFF U23 2025. Ada beberapa nama yang menarik di skuad Timnas Indonesia U23 saat ini. Nama-nama itu sebelumnya tidak pernah mendapatkan panggilan ke skuad Garuda Muda. Misalnya Firman Juliansyah dari Semen Padang, Dominikus Dion dari PSS Sleman, dan Riyadhan Yafi dari Persita Tangerang. Akan menarik bagi ketiganya jika berhasil masuk ke skuad Timnas Indonesia U23. Namun ada juga nama yang cukup kontroversial. Sosok yang dimaksud adalah Brandon Saineman yang sebenarnya hampir tidak pernah dimainkan oleh Arema FC di Liga 1 musim lalu. Dan jika melihat daftar pemain penghuni skuad Garuda U23 yang telah diumumkan oleh Gerald van den Berg, beberapa nama yang diplot mengisi lini depan skuad Garuda Muda cukup mencuri perhatian. Mereka antara lain Victor Detan dari PSM, Altaf Indi dari Persis, Hoki Caraka dari PSS, Jens Reven dari FC Dordrecht, Rahmat Arjuna dari Bali United, dan Ahmad Wadil dari Malut United. Nama-nama tersebut tentu adalah pilihan menarik dan berdasarkan data terkini. Para pemain tersebut juga sangat berpotensi membuat ketajaman di lini depan Timnas Indonesia U23 dalam persaingan Piala AFF U23 nanti. Sebagian besar dari ketujuh pemain yang berposisi depan Timnas Indonesia U23 saat ini punya cukup pengalaman. Victor Detan dan Hoki Caraka sudah pernah membela Timnas Indonesia sejak era kepelatihan Sinteyong seperti pada ajang Piala AFF 2024. Usianya masih 20 tahun, Detan memainkan 4 pertandingan di Piala AFF tahun lalu. Bomber PSM Makassar itu juga menjadi andalan di klubnya dengan 25 caps, mencetak 3 gol plus 3 assist di BRI Liga 1 2024-2025. Kemudian Hoki Caraka sudah lama punya label pemain masa depan Timnas Indonesia, bahkan sejak Timnas Indonesia U19. Bomber PSS Sleman itu punya banyak pengalaman bersama Timnas Indonesia, bahkan sudah tampil 10 laga di level senior dengan 2 gol. 3 musim bersama PSS Sleman semakin menambah pengalamannya sebagai satu di antara penyerang berbakat Indonesia. Nama berikutnya yang tak kalah berpengalaman adalah Jens Reven, pemain naturalisasi berdarah Indonesia Belanda. Pemain berusia 19 tahun yang sudah bolak-balik memperkuat Timnas Indonesia U19 dan U20. Ia kerap diandalkan oleh pelatih Indra Safri ketika di Timnas U19 dan U20 dengan total 17 caps dan mencetak 8 gol. Ia juga sedang berkarir di Belanda bersama Dordrecht U21. 4 nama lain yang menghuni barisan depan Timnas Indonesia U23 saat ini ada Altaf Indi, Dominikus Dion, Rahmat Arjuna, dan Ahmad Wadil. Pemain-pemain ini tak kalah berbakatnya dari nama-nama yang disebutkan sebelumnya. Mereka menonjol bersama klubnya masing-masing pada persaingan di BRI Liga 1 2024-2025. Dimulai dari Altaf Indi, pemain 22 tahun yang menjadi andalan di sektor kiri penyerangan Persis Solo. Ia sudah membela Persis sejak 2022, total bermain 81 pertandingan dan mencetak 5 gol plus 8 assist. Kecepatannya menjelajah di sektor sayap sulit dihentikan lawan. Kemudian ada Rahmat Arjuna, wonderkid Bali United yang gacor di BRI Liga 1 musim lalu dengan koleksi 6 gol dan 4 assist dari 31 penampilan. Kecepatan dan insting di kotak penalti menjadi ciri khasnya dalam bermain.
Terakhir adalah Ahmad Wadil. Belum banyak yang tahu sosok dan kiprah pemain berusia 21 tahun ini. Ia menjadi bagian dari Malut United, tim promosi di BRI Liga 1 musim lalu. Dalam musim perdananya, ia memainkan 14 pertandingan dan mencetak 1 gol. Ahmad Wadil bisa menjadi opsi menarik di barisan penyerangan skuad Garuda Muda. Dan di balik gemerlap nama-nama besar ada satu bintang yang mulai bersinar, Ahmad Maulana. Apakah dia akan jadi kejutan manis timnas U23? Bakat potensialnya sudah dimaksimalkan dengan baik, terbukti dengan Ahmad Maulana menjadi salah satu pemain yang dipilih Gerald Van den Berg untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Berposisi sebagai bek kanan maupun gelandang bertahan, Ahmad dikenal sebagai pemain yang disiplin dan bekerja keras. Perjalanan Ahmad berlanjut ke level nasional saat ia dipanggil ke timnas Indonesia U20 dan masuk dalam skuad Piala Dunia U20. Ia juga pernah memperkuat timnas Indonesia senior dalam ajang Piala AFF 2024. Dengan pengalaman di berbagai level dan motivasi yang kuat, Ahmad Maulana Syarif menjadi salah satu nama yang patut diikuti perjalanannya dalam membela Merah Putih. Dengan susunan skuad yang telah disiapkan pelatih Gerald Van den Berg, timnas Indonesia U23 terlihat makin matang dan kompetitif. Keseimbangan antara pemain diaspora, talenta lokal berpengalaman, hingga rising star seperti Ahmad Maulana membuat Garuda Muda punya kedalaman skuad yang layak diperhitungkan. Tak heran jika kabar kekuatan timnas Indonesia U23 mulai membuat negara pesaing waspada, termasuk Malaysia. Oleh karena itu, persiapan matang benar-benar disiapkan pelatih timnas Malaysia, Nafuzi Zain. Ia juga tak ingin menganggap lawan selain Indonesia dianggap enteng. Menurutnya, hal terpenting saat ini sebelum bertarung di Indonesia adalah sejauh mana timnya melakukan persiapan. Nafuzi mengakui bahwa timnya memang belum sempurna, Malaysia masih harus melakukan perbaikan. Hal itu sangat berpengaruh pada performa Malaysia, khususnya saat bersua tuan rumah turnamen Indonesia. Duel melawan Indonesia akan tersaji di laga terakhir fase grup A pada 21 Juli mendatang. Menarik dinantikan seperti apa jalannya laga nanti. Dan jelang dimulainya turnamen, timnas Indonesia U23 dikabarkan bakal kedatangan 3 amunisi tambahan. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Mauro Zylstra dari FC Volendam, Tim Gaypens dari FC Emmen, dan Diormark dari Top Os. Namun ketiga pemain ini tidak memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Lantas mengapa demikian? Mauro Zylstra masih dalam proses naturalisasi. Diprediksi dalam sebulan ke depan, proses naturalisasi penyerang 187 cm itu telah beres. Alhasil tenaga Mauro dapat diandalkan saat timnas Indonesia U23 mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3 sampai September mendatang. Lalu bagaimana dengan Tim Gaypens dan Diormark? Tim Gaypens dan Diormark sejatinya sudah memegang paspor Indonesia sejak 3 Februari lalu. Proses pengambilan sumpah keduanya berbarengan dengan Ole Romney di London, Inggris. Alasan keduanya absen adalah karena mereka tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing. Sekadar diketahui, Piala AFF 23 2025 tak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga klub mereka tak wajib melepas ke timnas Indonesia U23. Namun kualifikasi Piala Asia U23 2026 digelar berbarengan dengan FIFA Matchday September 2025. Sehingga ada alasan PSSI untuk memanggil Tim Gaypens dan kawan-kawan. Selain itu, lawan berat menanti di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U23 2026. Setelah lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, hasil lebih baik praktis dibidik skuad Garuda Muda. Namun fokus timnas Indonesia U23 saat ini adalah mencari cara lolos ke putaran final. Timnas Indonesia U23 wajib memanfaatkan kesempatan bermain di kandang untuk mengunci tiket lolos ke Piala Asia U23 2026.